Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, juga sebaik-baik akal. Kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah yang tersembunyi di balik adanya segala sesuatu hal. Baik itu yang bersifat terang-terangan atau segala hal yang bersifat tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Zalika Arsyah. Video kali ini saya akan membahas tentang hikmah dari COVID-19. Apa sih hikmahnya? Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Wabah coronavirus, disease atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Doa dan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjadi senjata menghadapi berbagai masalah, termasuk pandemi virus corona ini. Namun hanya berdoa saja tidak cukup untuk mencegah atau mengatasi infeksi COVID-19 yang kasusnya masih terus meningkat di seluruh dunia. Usaha maksimal ditambah doa akan memberi hasil terbaik dibanding hanya melakukan salah satunya. Kita memastikan virus itu ada. Agama memberi arahan kepada kita untuk menghindari virus, maka kita memakai aturan yang diajarkan agama maupun dianjurkan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Taat pada pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan adalah sebuah kewajiban. Mentaatinya sama dengan menjalankan kewajiban syariat Islam. Dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, hindari kerumunan, disiplin protokol kesehatan menjadi jalan untuk menjaga diri maupun sesama manusia. Tanpa kesadaran ini, maka perilaku manusia justru akan memperburuk keadaan. Tanpa disiplin, maka penularan akan terus terjadi dan memperparah keadaan. Kesadaran diri atas penerapan protokol tak hanya berdampak pada pribadi, tetapi juga sesama manusia. Pemerintah secara resmi memulai pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin tersebut. Vaksin jelas menjadi harapan paling baik untuk menekan angka penularan virus corona yang semakin tak terkendali. Inilah mengapa vaksin corona menjadi vaksin wajib untuk setiap lapisan masyarakat. Karena tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Pandemi COVID-19 memberikan dampak luas bagi kehidupan manusia. Di samping kesehatan, COVID-19 juga merudupkan aktivitas ekonomi dan sosial. Namun jika menelusuri masa silam, pandemi dalam skala yang berbeda juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal yang menarik adalah beberapa konsep melawan penyebaran pandemi sudah dikenal pada masa itu. Salah satunya yakni konsep karantina. Karantina dan isolasi dilaksanakan sebagai langkah untuk menahan dan mencegah penularan penyakit menular. Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang sedang terinfeksi oleh penyakit menular harus dijauhkan dari orang-orang sehat dan lainnya. Selain karantina, Nabi Muhammad SAW juga mendorong ketulusan orang untuk menjaga kebersihan pribadi sehingga aman dari infeksi. Lihatlah misalnya hadis yang populer, yaitu kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis tersebut seakan mengingatkan setiap orang bahwa kesehatan merupakan cerminan nilai keimanan seorang dari sudut sosial dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud keimanan pribadi. Upaya yang tak kalah penting adalah Nabi mengajak umatnya berikhtiar lewat pengobatan. Seperti dalam sebuah hadis, ia mengatakan, tidak ada penyakit kecuali Tuhan telah menurunkan obatnya kecuali satu penyakit, yaitu menua. Sejak merebaknya wabah virus corona, masker menjadi salah satu benda wajib yang selalu digunakan sehari-hari agar kita terhindar dari infeksi virus. Kini, COVID-19 telah mengubah dunia fashion dengan memakai masker dan pengguna cadar semakin diterima. Cadar tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dilihat sebagai simbol keamanan dan perlindungan.
Meskipun penggunaan cadar tentu dengan tujuan yang berbeda, seperti diperintahkan dalam ajaran agama, cadar adalah menutupi aurat wanita, menghindari berbagai macam fitnah, terhindar dari debu dan kotoran-kotoran, memperkecil bahaya dari polusi udara. Sekarang setiap orang harus memakai masker. Menyadari cadar bukanlah hal yang aneh lagi. Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya dan supaya kita menjadi manusia tidak merasa angkuh dan sombong, karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Banyak hikmah di balik semua musibah di masa pandemi yang bisa kita terapkan hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Kedua, sebelum pemerintah menganjurkan cuci tangan pun, bahkan di dalam Islam, Allah sudah memerintahkan untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Bahkan, Islam juga mengajarkan kita untuk bersuci dengan berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat, sebelum tidur, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan dengan berwudu, malaikat senantiasa selalu melindungi kita. Ketiga, populasi udara di jalan-jalan raya menurun, udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri di dalam rumah. Keempat, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Untuk orang-orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Kelima, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Keenam, memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ketujuh, dengan adanya wabah COVID-19 ini mempunyai beberapa hikmah, salah satunya juga kita semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Yang biasanya mempunyai kesibukan masing-masing, kini setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk belajar serta bekerja di rumah, maka waktu dengan keluarga semakin banyak. Kedelapan, memperbanyak infak dan sedekah. Dengan tutupnya beberapa lapangan pekerjaan akibat adanya wabah virus corona ini, membuat sebagian masyarakat terutama buruh, pedagang menjadi resah. Konjoro mengungkapkan, banyak orang yang resah dan panik akibat kelanjutan hidupnya nanti di tengah pandemi COVID-19. Maka, sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam meringankan beban mereka dengan berinfak dan bersedekah dengan apapun kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 secara langsung, karena di dalam Islam diajarkan bagaimana meringankan tangan untuk membantu mukmin yang lain. Insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, dengan merebaknya wabah ini menuntut kita untuk menjaga diri tidak melakukan kontak secara langsung khususnya dengan yang bukan mahram. Kesepuluh, dengan adanya virus corona ini, hikmahnya juga dapat memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia. Nah, demikianlah beberapa hikmah yang dapat diambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Segala penyakit akan menginfeksi seseorang kecuali atas izin Allah. Jauh lebih baik ketimbang mengobatinya. Jadi, patuhi protokol kesehatan ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa manusia punya Tuhan. Di samping manusia harus mencari obat, mereka juga harus kembali kepada Allah, beristighfar, dan kemudian selalu membaca A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Tidak dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemegang kekuasaan dan pengetahuan tak terbatas. Namun, sebagian kekuasaan itu diberikan kepada manusia dan kepada alam.
Keduanya dituntut mampu melakukan komunikasi dan dialektika dalam rangka membangun kebersamaan dan keharmonisan. Dengan kata lain, kekuasaan manusia dan alam yang terbatas itu akan dikendalikan oleh kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batasnya.